Definisi panggung prosenium. Panggung prosenium bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkungan prosenium. Bingkai yang dipasangi layar atau gorden inilah yang memisahkan wilayah akting pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan dari satu arah. Dengan pemisahan ini, maka pergantian tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. Panggung prosenium sudah lama digunakan dalam dunia teater. Jarak yang sengaja diciptakan untuk memisahkan pemain dan penonton ini dapat digunakan untuk menyajikan cerita seperti apa adanya. Aktor dapat bermain dengan leluasa seolah-olah tidak ada penonton yang hadir melihatnya. Baik, nama saya Adrian Gumilar dan saya akan menampilkan miniatur saya yaitu panggung prosenium. Bentuk panggung prosenium ini seperti bingkai, seperti ini. Nah, fungsinya untuk memisahkan antara pemain dan penonton. Penontonnya di sini. Terus bingkai panggung ini dilengkapi dengan semacam gorden atau penutup seperti berupa kain. Nah, di balik gorden ini seperti ini gordennya. Nah, di balik gorden ini pemain akan melakukan pergantian tata panggung biasanya ya. Jadi tanpa diketahui oleh penonton. Nah, berbeda dengan panggung yang biasanya seperti panggung arena. Panggung prosenium ini justru memberi yang jaraknya agak jauh dari posisi penonton dan pertunjukan. Nah, ini tujuan dari jarak ini adalah mengatur pandangan satu arah agar penonton fokus dalam melihat pertunjukan mereka di panggung ini. Nah, tujuannya itu membuat pemain lebih percaya diri karena pemain dapat melakukan pertunjukan secara leluasa. Nah, jarak yang lumayan jauh ini membuat aktor bermain leluasa, bahkan mereka seolah tidak bisa melihat adanya penonton. Nah, hasilnya tadi mengutamakan gaya realisme sehingga pemain benar-benar menghayati peranannya seperti dalam kehidupan nyata. Dari segi penonton, pasti mereka menyukai hal tersebut karena bisa menikmati pertunjukan yang bagus. Jarak panggung ini menciptakan sebuah bayangan artistik yang dengan mengutamakan gaya realisme sehingga pemain benar-benar menghayati peranannya. Nah, bentuk prosenium ini cenderung sedikit lebar, ya cenderung lebih lebar di bagian dalam setelah bingkai sini. Di dalam bingkai ini dia agak lebar. Nah, bagian belakang itu luas, memberikan keleluasan terhadap pemain mengambil properti di dalam sini ya, seperti mengambil properti, ganti baju atau lain-lain. Nah, desain ini tidak terlalu detail hingga hal paling sekecil pun. Desainnya dibuat sederhana namun tetap menarik para perhatian penonton. Nah, panggung ini biasanya digunakan oleh sekolah teater. Nah, proses menata panggung prosenium ini dilakukan dengan mudah. Tata panggung ini bisa sebisa mungkin harus mampu menciptakan tipuan imajinatif yang bisa membuat penonton seolah melihat penampakan nyata dengan berbekal kreativitas. Maka bisa menyulap
panggung proscenium ini yang biasa menjadi luar biasa. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari panggung proscenium ini. Yang pertama, kelebihannya adalah panggung ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan penonton, sehingga penontonnya dapat melihat aksi pemain saja di panggung utama. Dan hal lainnya adalah bentuk panggung proscenium ini mampu melihat penonton mampu dapat menyaksikan akting aktor dalam pertunjukan dengan jelas. Nah, kekurangannya seperti kekurangan dari panggung proscenium ini adalah jarak dari penonton pemain ini sedikit jauh. Nah, hal ini mempengaruhi jarak pandang penonton sehingga tidak dapat melihat secara jelas tentang pemainnya. Meskipun panggung proscenium ini sudah ditata sedemikian rupa, namun tetap saja jarak ini sangat jauh yang membuat penonton tidak nyaman. Meskipun tidak nyaman, tapi itulah ciri dari panggung proscenium yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.